Hola Diablos, nyebat sampurna sambil ngemut pop mie. Dandananmu memang skena, tapi apamu mambu sekowingi. Saya dan Gogon El Capitano kembali hadir bersama tangan kanan terbaik saya, Agen Bagong Incorporesano, untuk menghibur para kawanan yang kalau bayar pajak motor masih nunggu pemutihan. Kami akan membawa kalian ke petualangan tanpa batas dan tentu saja misi penuh adrenalin dari orang-orang luar biasa di bawah naungan MBG, Markas Besar Good Father. Sebuah organisasi non-profit yang berlindung di dasar-dasar es teh kampul angkringan Le Bagong. Bagi kalian pecinta film adrenalin, tentu kalian tidak asing dengan pria berkepala pelontos tapi nggak bikin podcast yang satu ini. Setelah sukses jadi komandan tempur yang hebat di film World of Tanks, lalu menjadi kulit proyek di A Working Man, dan terakhir menjadi buronan tentara Inggris di film Shelter. Hari ini, Om Jason Statham kabarnya dinaturalisasi oleh Thailand dan diminta untuk menjadi bodyguard dari seorang sultan pemilik kapal kargo terbesar di Bangkok. Tapi sialnya, kehidupan tenang beliau harus terganggu dan Jason Statham harus mengerahkan segala kemampuannya untuk membantai para mafia. Jadi, langsung saja saya perkenalkan. Berlatar di kota Bangkok, Mas Jason sudah 5 tahun lebih mengambil banyak job. Kadang satpam, kadang jadi bodyguard, dan sesekali nyambi nyopir untuk Thibaut Kompalo, CEO perusahaan KMG yang sudah 40 tahun bergerak di bisnis pengiriman barang melalui kapal kargo. Namun karena ingin mengejar rank IMO sebelum reset season, Thibaut berniat menyerahkan tonggak kepemimpinan perusahaannya kepada Cameron, anak semata wayang Thibaut. Tapi Cameron nampak tegang dengan jabatan barunya, dan sang ayah pun menenangkannya dengan bilang, "Alah, gak sakit kok." All good? Yeah, all Tomorrow night's guests just came through. It's on your tablet. I'll take a look. Seperti bapak-bapak pada umumnya, Mas Jason dan Thibaut juga sering main catur di waktu senggang sambil ngobrol ngalor ngidul. Di tengah-tengah obrolan itu, Thibaut tiba-tiba membahas lagi tentang mendiang ayah Mas Jason. Mas Jason lalu menganggap kenangan itu menjadi salah satu kenangan pahit baginya. Dulu, saat masih bertugas di Kopassus cabang Inggris, Mas Jason tak bisa datang ke pemakaman ayahnya. Padahal Mas Jason hanya punya beliau, satu-satunya anggota keluarga yang tersisa setelah ibunya berpulang saat Mas Jason masih berumur 4 tahun. Mas Jason makin sedih saat ia ingat kalau ayahnya harusnya hari ini berulang tahun. Tapi sayangnya, tak ada lagi waktu bagi Mas Jason untuk bersedih-sedih, karena ia hari ini harus mengantar bosnya dan Cameron ke pesta serah terima jabatan CEO perusahaan KMG. Ya, selayaknya bodyguard, Mas Jason terus memantau keadaan saat bosnya sedang asik makan malam. Thibaut memulai membuka acara, tapi pandangan Mas Jason malam itu tak bisa lepas dari seorang pria bernama Jaran Daniels. Kata Taran yang juga satpam di tempat Thibaut, perusahaan Daniels juga ada di bidang yang sama dengan KMG. Namun setelah dipantau, Mas Jason merasa tak ada yang aneh. Jadi ia memilih untuk mengalihkan perhatiannya ke acara serah terima jabatan untuk Cameron. Tapi ada satu kejutan lain yang ingin Thibaut berikan. Mas Jason Statham lalu dipanggil dan diberi sebuah jam mewah sebagai bentuk rasa terima kasih Thibaut karena 5 tahun yang lalu Mas Jason telah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah kejadian itu, Thibaut dan Mas Jason sudah seperti sebuah keluarga yang saling menjaga satu sama lain. Thanks, David. Thank you. The family. The family. Keputusan memberikan jabatan CEO pada Cameron sebenarnya bukan sebuah hal yang mudah bagi Thibaut. Karena KMG itu adalah bidang usaha impiannya, bukan impian Cameron. Tapi karena semua usaha yang Thibaut lakukan juga demi anaknya, maka Thibaut tetap mengambil keputusan itu. Namun di tengah perjalanan, Thibaut dan Mas Jason sama-sama heran. Kenapa tiba-tiba ada jalan yang ditutup? Padahal di Thailand, gak ada karnaval dan sonhorek. Mas Jason masih mencerna apa yang terjadi. Kenapa ada polisi yang menutup jalan? Dan siapa mobil di belakang yang menghalanginya mundur? Tapi Mas Jason yakin kalau ada sesuatu yang tak beres.
Meskipun Mas Jason mampu meratakan semua lawannya, tapi Mas Jason justru tak bisa menyelamatkan bosnya dari baku tembak yang terjadi. Dan sebelum Tibu mengembuskan nafas terakhirnya, ia berpesan pada Mas Jason untuk menjaga Cameron. Stay with me, Tibu. Stay with me. Mas Jason lalu memberitahu Taran kalau bos Tibu sudah berpulang. Ia minta Taran untuk menjaga Cameron sementara, karena sekarang ada yang masih harus Mas Jason urus di sini. Hingga akhirnya Mas Jason mendapat sebuah petunjuk. Salah satu dari sekian banyak pelakunya adalah orang Amerika bernama Jonathan Rogers, yang ternyata adalah anak buah kapal KMG, dan harusnya ia malam ini berangkat bersama kapal Artemis. Tanpa basa-basi, Mas Jason pun langsung segera menuju ke pelabuhan. Sebelum Mas Jason mulai aksi, ia lalu menghubungi Cameron. Tapi sayangnya, Mas Jason menghubungi di waktu yang kurang tepat. Polisi sedang datang ke rumah dan berniat mencari tahu soal kematian Tibu. Mas Jason kemudian minta Cameron untuk diam. Polisi ada andil di kasus ini. Jadi Cameron jangan membongkar apa-apa ke polisi sebelum ia menyelesaikan semuanya sendiri. Whoever killed Tibu, we'll be coming for you next. Dengan berbekal wajah yang mirip dengan Jonathan Rogers, Mas Jason kemudian menyusup masuk ke pelabuhan sebagai kru kapal KMG. Mas Jason juga berhasil masuk ke kapal Artemis dan tak menjawab siapapun yang memanggilnya dengan nama Jonathan. Mas Jason hanya fokus untuk mencari tempat persembunyian sementara sambil menunggu momen yang tepat untuknya keluar. Setelah kondisi dirasa sudah aman, Mas Jason pun mulai keluar dari persembunyian. Langkah Mas Jason nyaris saja ketahuan kru kapal, dan Mas Jason langsung mencari jalan lain untuk turun ke bagian bawah kapal yang berisi banyak kargo. Namun Mas Jason mencurigai sebuah kargo yang ada di sana, dan akhirnya ia tahu kalau di dalam salah satu kargo itu diisi oleh banyak manusia. Mas Jason tahu betul kalau orang-orang di dalam kargo ini terjebak dalam kasus jual beli aset. Enggak, maksudnya jual beli, pokoknya jual beli orang, sorry. Dan Mas Jason langsung sadar kalau KMG sekarang sedang dijadikan alat untuk pengiriman orang-orang ke Kamboja. Mas Jason lalu berjanji untuk menyelamatkan mereka. Tapi ia juga minta ke mereka untuk tetap bersabar. Tapi sialnya, niatan itu terhalang oleh salah satu kru kapal yang bernama Alice. Alice juga mencurigai satu kargo yang sama, dan ia tak bisa menutupi kagetnya saat ia melihat isi kargo itu. Alice lalu minta mereka keluar satu persatu. Dan Alice lalu berniat memberitahu kapten kapalnya yang bernama Marco Madsen. Captain, we found a few dozen people locked in a container in the lower hold. Come on in, come on. They're not in good shape. Alice dengan tergesa-gesa menceritakan semuanya kepada Marco. Dan Marco juga langsung menghubungi kru lain, seolah-olah Marco menggubris laporan dari Alice. Meski begitu, Alice sebenarnya tetap yakin kalau ada sesuatu yang janggal di kapal ini. Sementara itu, Mas Jason yang masih ada di sekitar kargo coba terus memantau situasi. Dan saat keributan mulai pecah dan anak buah kapal yang lain mulai mengeluarkan pistolnya, disitulah Mas Jason mengerahkan segala cara untuk menyelamatkannya. Alice kemudian ingin melapor kejadian ini kepada Angkatan Laut. Tapi niatan itu dihentikan Matteo. Tak ada yang darurat dan tak ada yang perlu dilaporkan. Namun Alice berhasil melawan, lalu mengunci pintu ruang anjungan, dan langsung mengirimkan sinyal darurat ke pihak Angkatan Laut. Kemudian kabur dari sana. Go fucking get her now. Yes, sir. Move. Saat Mas Jason masih berusaha menyelamatkan korban-korban tadi ke skoci darurat, Alice juga berusaha kabur dari kejaran kru kapal lainnya. Hingga akhirnya Alice diselamatkan oleh Mas Jason. You're okay. Trust me. Alice lalu bertanya, siapa Mas Jason sebenarnya? Tapi justru Mas Jason yang balik bertanya pada Alice, jika kau juga merupakan kru kapal ini, kenapa kau tak tahu apa yang terjadi? Alice kemudian mulai bercerita. Awalnya, ia mendapat cuti dari pihak perusahaan. Tapi sialnya, karena kapal Artemis kekurangan kru, ia pun dipaksa untuk mengisi pos yang kosong. Alice tak bisa menolak, karena ia masih karyawan magang. Dan kedatangan Alice sebenarnya membuat Marco kaget.
Tapi karena itu perintah dari perusahaan, jadi Marco tetap menerima Alice, tapi ia tetap menjalankan rencana-rencana busuknya. Namun sialnya, semua obrolan itu harus terhenti saat We need to help them. This way. di waktu yang bersamaan, pihak angkatan laut yang dipimpin oleh Spencer akhirnya menghubungi kapal Artemis. Kapten Marco kemudian berkelit. Sinyal yang dikirim tadi hanya kesalahan kru yang trauma saat melihat ada kapal nelayan di belakang. Ia panik dan langsung memencet sinyal darurat itu. Tapi Spencer tak serta-merta percaya pada Marco. Ia memang mengiyakan kata Marco. Tapi ia juga minta bawahannya untuk mencari info lebih. Not at all. Glad everyone's okay. Setelah bersembunyi di tempat yang lebih aman, Mas Jason kemudian coba mencabut peluru yang bersarang di punggung Alice. Setelah selesai, mereka harus segera bergerak, karena para korban tadi harus segera diselamatkan. Alice punya sebuah ide. Mereka harus menghubungi angkatan laut sekali lagi. Tapi telepon satelit itu hanya dimiliki Marco di ruang anjungan. Jadi mereka butuh sebuah pengalihan. Alice dan Mas Jason kemudian pergi ke ruang kargo di sudut lainnya. Ia kemudian membakar salah satu pusat listrik kapal. Hanya ini titik yang paling aman untuk digunakan sebagai pengalihan. Sementara itu, Matteo ternyata tak sengaja menemukan data-data milik Jonathan Rogers. Dan saat ia menyerahkannya pada Kapten Marco, Marco langsung sadar kalau ada penyusup yang berhasil masuk ke kapal. Ia lalu minta Matteo dan anak buah lainnya agar segera menyisir sisi kapal dan mencari di mana penyusupnya. Namun sialnya, kebakaran yang baru saja ia terima ternyata tak membuat Marco hilang fokus. Ia tahu kalau ini hanyalah sebuah pancingan, jadi ia minta anak buahnya untuk tetap waspada, dan Marco juga akan turun tangan mencari mereka. The battery, sir. I'm going up top. Sialnya, pilihan Marco itu membuat Mas Jason dan Alice dengan mudah berhasil menerobos ruang anjungan dan menghabisi pengawalnya. Alice lalu langsung menelpon pihak angkatan laut. Tapi belum sampai teleponnya diangkat, tiba-tiba Marco minta laporan dari semua anak buahnya. Dan hanya satu yang tidak menjawab, orang yang menjaga di anjungan. Dan saat Marco berbalik, Diego, get up there! Kapten Spencer akhirnya mengangkat telepon dari Alice. Dan di momen itulah, Mas Jason segera melindungi Alice dari kru kapal yang berniat menyerangnya. Suara tembakan itu membuat Spencer dan bawahannya tercekat. Dan menyadari kalau kapal Artemis sedang berada dalam bahaya. Alice bilang kalau ia di sini bersama Mas Jason Statham dan mereka butuh bantuan segera. Sembari menunggu bala bantuan datang, Alice lalu mengajak Mas Jason bersembunyi di kabin miliknya. Alice sempat menitip pesan pada Mas Jason. Jika ia tidak selamat, maka tolong jaga putrinya. Tapi Mas Jason meyakinkan Alice. "Shh, insya Allah semuanya aman, bos. Tenang." Mas Jason yang sudah meninggalkan hati di ruang anjungan tak sengaja mendengar kabar soal Marco yang sudah tahu kalau ia ada di sana dan mereka akan menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 jam. Mas Jason tak tahu apa maksud Marco, tapi yang pasti mereka harus segera mencari titik yang lebih aman. It's time to go. Pihak angkatan laut masih terus melakukan investigasi data. Dan akhirnya Spencer mendapat laporan kalau Marco Madsen dulu pernah diselidiki 2 kali di kasus penjarahan dan penyelundupan sayuran haram. Seluruh anak buah Spencer juga bukan anak buah kapal biasa. Mereka semua adalah mantan pembunuh bayaran yang direkrut untuk menjalankan misi gelap Marco. Namun yang paling mengagetkan justru data soal Mas Jason Statham. Mas Jason merupakan tersangka pada penembakan Tibu Campalo. Untuk apa Mas Jason di sana? Dan kenapa seorang tersangka penembakan justru berusaha menghentikan proses jual beli aset di kapal Artemis? Tapi setelah Spencer tahu kalau ia sudah tidak punya siapa-siapa di hidupnya, Spencer langsung yakin kalau alasan Mas Jason masuk ke Artemis adalah memburu orang yang telah menghabisi Tibu. Dan ia melakukan itu karena Tibu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Setelah memeriksa satelit yang mengarah ke Artemis, Spencer lalu memutuskan untuk segera mengirim pasukan ke sana. Launch the VBSS crew. Yes, sir. Sembari menunggu bantuan dari pihak angkatan laut, Alice lalu minta Mas Jason untuk bersembunyi di lubang ventilasi.
ide Ellis ternyata berhasil diketahui anak buah Marco. Dan akibatnya Mas Jason terjebak. Suaranya tadi ternyata disadari oleh anak buah Marco. Dan Mas Jason sekuat tenaga menahan dirinya agar tak jatuh dan tak mengeluarkan suara apa-apa. Namun semua upaya Mas Jason tak semudah itu untuk dijalankan. Di sisi lain, situasi Ellis juga masih belum aman. Bahkan dia tiba-tiba dihajar oleh Matteo hingga pingsan. Kabar tentang Mas Jason tadi akhirnya sampai ke telinga Marco. Dan kata Marco, kalian semua naik saja, biar aku yang turun dan buy one sama Mas Jason Statham. Setelah itu Matteo datang membawa Ellis. Tapi Marco memilih untuk turun, karena ia sudah sangat ingin menghabisi Mas Jason Statham. Marco tak ingin masuk ke permainan Mas Jason. Marco memilih untuk kembali dan mengunci pintu dek dari luar. Ia tak punya banyak waktu untuk mengurus Mas Jason. Dan Marco yakin Mas Jason tak akan bisa keluar dari sana. Namun kejeniusan Mas Jason tentu tak perlu diragukan lagi. Mas Jason pun memilih jalan nekat dengan membuka lubang ventilasi yang lain dan berniat menaiki lubangnya. Mas Jason yakin kalau yang datang adalah kapal dari angkatan laut. Jadi ia mati-matian untuk segera keluar dari lubang ventilasi. Meski Mas Jason keluar di jalur jangkar kapal, Mas Jason tetap mencari cara untuk bisa selamat dari sana. Sialnya Mas Jason salah, yang datang bukan tentara, tapi justru ada mafia lain yang bergabung ke kapal. Bertus diminta datang dan mengevakuasi dagangan-dagangan Marco ke kapal Bertus. Yang jadi masalah, Bertus sama sekali tak diberi info tentang yang terjadi di kapal Marco. Jadi wajar Bertus marah saat What the fuck is going on? Marco akhirnya jujur kalau kapal mereka diserang penyusup. Tapi masalah itu biar Marco yang urus. Marco hanya minta dagangan mereka segera dimasukkan ke kapal Bertus. Dan untuk Matteo, kau pergilah ke Anjungan dan pukuli Ellis sampai Kamis Kliwon. Sialnya Ellis masih terlalu jenius untuk dihabisi begitu saja. Ia berhasil melepaskan ikatannya dan di sisi lain kapal, Mas Jason juga sedang berusaha melawan belasan mafia yang coba menghadangnya. Bertus berhasil tumbang dalam pertarungan tadi dan sekarang hanya menyisakan Kapten Marco seorang dan buy one pun dimulai. This is for Tibu. Mas Jason berhasil menumbangkan total 25 mafia yang ada di Artemis sendirian. Dan setelah semuanya usai, pihak Angkatan Laut pun akhirnya datang. Tak sepatah kata pun yang Mas Jason ucap. Dan Ellis kemudian turun untuk menyelamatkan Mas Jason. Tim yang dikirim tak benar-benar tahu siapa Mas Jason Statham dan seperti apa wajahnya. Jadi mereka percaya saat Ellis bilang kalau Mas Jason Statham sudah tumbang dan tubuhnya jatuh ke laut. Ellis bilang kalau pria botak itu adalah teman satu shiftnya dan dia yang membantu Ellis untuk menaklukkan Marco dan bawahan-bawahannya. Para tawanan yang akan dijual itu pun akhirnya dibebaskan. Dan sekarang mereka berdua memang berhasil bebas. Tapi bagi Mas Jason, misi ini belum usai. Jadi saat para tentara itu menyelamatkan para tawanan, Mas Jason kemudian memilih untuk I would agree, sir. Mas Jason kemudian menghubungi Taran. Ia meminta melacak nomor yang terakhir di telepon Marco.
Dan menurut info Taran, nomor itu adalah nomor milik Jaren Daniels. Iya, Daniels lah otak dibalik semua kekacauan yang ada. Dialah orang yang mengatur semuanya hingga akhirnya Cameron diminta posisi CEO dari ayahnya. Daniels menjanjikan uang yang besar dan Cameron tertarik dengan itu. Bisnis Daniels selama ini memang hanya jual beli aset dan dia sengaja menggunakan jasa KMG untuk menyamarkan bisnis gelapnya. Dia juga lah orang yang mengirim Bertus ke Artemis saat Marco minta bantuan. Jadi Daniels lah dalang dari kematian Tibu Campalo. Tepat di hari pemakaman Tibu, Cameron tak bisa menutupi wajah kagetnya saat ia melihat Mas Jason tiba-tiba sudah berada di dalam mobilnya. Cameron lalu jujur, Daniels adalah orang yang selalu menggunakan KMG sebagai mitra untuk bisnisnya. Cameron tak tahu apa yang dikirim Daniels, tapi karena uangnya besar dan ia tak merasa berbuat salah, jadi ia hanya menerima saja tawaran yang diberi Daniels. Disitulah Mas Jason bilang, "Kau punya peran atas kematian ayahmu. Daniels tahu kau mudah ditekan. Daniels tahu kau mudah diintimidasi. Jadi kau akan selalu menurutinya." You're gonna have to live with that for the rest of your life. Take him home. Tak ada gunanya menghabisi babu-babunya tanpa menghabisi sang otak dari segala rencana buruk yang ada. Dan tanpa keraguan sedikit pun, Mas Jason langsung menabrak mobil Daniels tanpa ampun. Merasa belum puas dengan apa yang baru saja ia lakukan, Mas Jason kemudian menarik paksa Daniels dari mobilnya. Daniels sempat menawari banyak uang untuk Mas Jason. Tapi ini bukan soal uang. Ini adalah tentang nyawa yang harus dibalas dengan nyawa. What do you want? Vengeance. Dari film ini kita belajar, jangan memperjualbelikan Asep. Kan kasihan bapak ibunya di rumah, nunggu Asep nggak pulang-pulang. Tapi setelah berhasil meratakan 25 mafia sendirian, kabarnya Jason Statham pengen healing dulu sebentar. Dan Om Jason akan kembali menjadi peternak lebah yang brutal di bulan Januari 2027 di film The Beekeeper 2. Saya Gogon, mewakili kru markas besar Goodfather, mengucapkan terima kasih sudah menonton. Salut, mi familia.